Shalom saudara-saudari terkasih, yang diberkati Tuhan, dimanapun Anda berada. Marilah kita memperbaharui hidup atau hidup baru menurut Kristus. Sebelum kita membahas renungan pembaharuan hidup, marilah saudara-saudari yang terkasih kita memanjatkan doa dulu. Bapa yang baik, terima kasih selama ini telah menyertai kami dan memberi pertolongan sepanjang waktu setiap hari. Sangat banyak hal yang patut kami syukuri atas pemberian berkat dari Engkau kepada kami. Untuk itu, di kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin mengucap syukur dari hati yang paling dalam. Terima kasih atas segala yang Engkau berikan. Terima kasih telah mengingat kami, meskipun kadang kami berbuat dosa. Kepada Tuhan yang Maha Baik kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara-saudari yang terkasih, pembaharuan hidup dalam Kristus. Dari pengertian ilahi, pembaharuan adalah perubahan hati atau kelahiran kembali. Dari sisi manusia, itu dinamakan pertobatan. Pembaharuan dan pemberian hidup ilahi kepada jiwa, sesungguhnya kita sebagai pengikut Kristus seharusnya memberi hidup diperbaharui. Ini seperti apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita harus hidup dalam ciptaan baru dan menghasilkan sifat yang baru, kehidupan rohani yang baru, kemampuan berpikir yang baru. Ini seperti yang dikatakan 1 Korintus 2 ayat 14, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Perlunya pembaharuan dalam diri kita sebagai umat pilihan Allah, agar kita tetap hidup bersekutu dengan Allah. Ibrani 12 ayat 14 menjelaskan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Oleh karena keadaan manusia pada zaman ini mengalami kegagalan dan kerusakan moral, maka kita harus tetap hidup dalam kekudusan dan perubahan moral. Ini kita tidak bisa melakukan dengan sendirian, kalau bukan tindakan Roh Kudus yang memperbaharui hati manusia, serta memberinya kepada hidup dan sifat Allah itu sendiri. Yohanes 3 ayat 3, Yesus mengatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat kerajaan Allah. Maka hanya kelahiran baru, yang dapat menghasilkan perangai yang baru, dan yang kudus di dalam diri orang-orang percaya, yang memungkinkan kita tetap bersekutu dengan Allah. Alkitab mengatakan, pembaharuan merupakan perbuatan Allah. Ada beberapa sarana dan perantaraan yang dipakai Allah, untuk memperbaharui kehidupan manusia. Pertama, sarana yang dipakai oleh Tuhan untuk memperbaharui umatnya. Yakobus 1 ayat 18. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Yohanes 1 ayat 13. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah, atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Maka hanya kehendak Allah kita dapat menerima dan memiliki pembaharuan hidup. Kedua, kematian dan kebangkitan Kristus merupakan sarana bagi Tuhan untuk memperbaharui manusia dengan syarat bahwa kita beriman kepada Kristus yang tersalib. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketiga, Allah memakai sarana untuk menerima pembaharuan adalah para pelayan firman. Roma 10 ayat 15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus, seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik, maka kita semua orang-orang yang percaya dan yang menerima pembaharuan, kita harus mengambil bagian dalam melayani firman Tuhan, sehingga kehidupan bernegara dan berbangsa memiliki pembaharuan meskipun tantangan dan hambatan yang harus diperhadapkan kepada kita. Yesus berkata Dia menyertai sampai kedatangannya. Keempat, sarana yang dipakai Allah dalam pembaharuan adalah Roh Kudus. Yohanes 3 ayat 6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan oleh roh adalah roh. Roh Kuduslah yang bekerja dan Roh Kuduslah yang melaksanakan pembaharuan itu secara efektif dan efisiens.
Filipi 2 ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ada sejumlah keuntungan bagi orang percaya yang menerima pembaharuan. Pertama, orang yang lahir dari Allah mengatasi pencobaan. 1 Yohanes 5 ayat 4. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Kedua, ia mengasihi saudara-saudara yang seiman. 1 Yohanes 5 ayat 1, kita saling mengasihi, menghormati, menghargai, rukun dan penuh dengan damai sejahtera. Tuhan menyediakan kebutuhan. Matius 7 ayat 11, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang hidup dalam perlindungan Tuhan, dan kita juga sebagai pewaris-pewaris Allah, yang bersama-sama dengan Yesus Kristus. Roma 8 ayat 17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga ahli waris yang berhak menerima janji-janji Allah. Sebagai umat pilihan Allah, kita harus menunjukkan kehidupan yang terus-menerus penuh dengan kemenangan. Karena orang yang diperbaharuilah, yang dapat melakukan hal-hal yang benar, baik dalam pekerjaan, pergaulan sehari-hari, dan mampu bertanggung jawab dalam segala tindakan. Sehingga, kita memiliki kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Tuhan Yesus memberkati. Sekian dan terima kasih, demikian tadi renungan tentang hidup baru. Dari renungan tadi, semoga iman kita menjadi lebih kuat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.